Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Fadilah. Saya mahasiswi dari Stikes Surya Global Yogyakarta semester 5. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas dari Bu Julaika MPH dengan mata kuliah Manajemen Bencana, yaitu dengan tugas mereview film. Dari beberapa film yang diberikan, saya mengambil film dengan judul Fire in Paradise atau yang artinya itu adalah api di surga. Nah, alasannya kenapa saya mengambil film ini adalah karena saya penasaran dengan judulnya. Karena biasanya kalau kita dengar tentang surga itu adalah yang indah-indah seperti sejuk, enak dipandang kayak gitu kasarnya ya. Nah, tapi kalau ini kok api di surga, itu yang buat saya merasa penasaran. Nah, di situ akhirnya saya mengambil film ini untuk saya review. Nah, saya juga berpendapat kenapa film ini tuh bisa diberikan judul ini. Karena dari pendapat saya sendiri, mungkin sebelum terjadinya kebakaran ini, wilayah tersebut itu indah karena dari film yang saya lihat itu, di sana itu dataran tinggi penuh dengan pohon. Bahkan dari beberapa orang juga yang mereka wawancara itu kayak misalkan waktu pagi itu mereka membuka jendela dengan menghirup udara yang segar. Namun setelah terjadinya kebakaran itu semuanya berubah gitu. Nah, menurut saya klasifikasi pada film ini yaitu bencana non alam, karena kebakaran ini penyebabnya adalah transmisi listrik dari saluran perusahaan listrik PG&I. Nah, karena bencana non alam adalah bencana yang terjadi akibat kesalahan manusia yang dapat berupa kegagalan teknologi, kegagalan dalam segi modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Nah, kegagalan teknologi ini merupakan contoh dari bencana non alam. Kecelakaan yang terjadi pada teknologi dapat mengakibatkan bencana, contohnya seperti kecelakaan industri, ledakan, kebakaran, kontaminasi bahan kimia yang berbahaya. Ya, itu nah, menurut saya dari film ini adalah klasifikasinya adalah bencana non alam. Untuk yang selanjutnya, ini ada penyebab terjadinya bencana alam. Nah, kalau dalam film ini itu penyebabnya adalah transmisi listrik dari saluran PG&E. Itu adalah perusahaan listrik terbesar yang ada di Amerika. Saluran ini, kebakaran telah dimulai di bawah menara listrik bertegangan tinggi. Saluran ini berusia hampir 100 tahun yang dimiliki oleh perusahaan PG&E atau perusahaan yang terbesar yang ada di Amerika. Deskripsi kejadian bencana. Nah, untuk kebakaran ini dimulai pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 di Northern California, Kabupaten Butte. Disulut oleh saluran transmisi listrik yang rusak. Api yang berasal dari beberapa komunitas dan angin timur yang mendorong api menuruni bukit melalui daerah-daerah berkembang. Nah, kebakaran terjadi di jalur tanah sempit yang disebut dengan Camp Creek Road. Api menyebar ke arah Concow, pemukiman yang terpencil. Itu sekitar ada 700 orang. Nah, sekitar setengah jalan antara tempat api dinyalakan dan Paradise. Kekeringan adalah salah satu faktornya. Firdaus adalah salah satu orang yang biasanya melihat 5 inci hujan musim gugur pada 12 November. Hanya menerima 1/7 inci pada tanggal tersebut pada tahun 2018. Dengan kedatangan badai musim angin yang pertama musim ini, api mencapai 100% tersingkir setelah 17 hari pada tanggal 25. Nah, selain di kota itu terjadi kebakaran, ternyata di kota itu juga mengalami perubahan iklim.
jadi bebarengan, dan api pun bisa reda, benar-benar reda itu setelah 17 hari, yaitu dari tanggal 8 November sampai tanggal 25 November. Bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa perubahan iklim yang disebabkan manusia telah menggandakan kebakaran hutan. Pada saat yang sama, perubahan iklim telah membuat kekeringan berkepanjangan lebih sering terjadi di daerah tersebut. Nah, setelah terjadinya kebakaran, bahwa hujan tidak turun sampai akhir Desember. Jadi, untuk warga di sana tidak hanya memikirkan terjadian kebakaran tersebut, tetapi warga di sana itu juga memikirkan perubahan iklim yang ada di daerah tersebut. Nah, bangunan yang hancurnya itu ada 18.804. Kemudian korban yang meninggal itu ada 85 orang. Cedera tidak fatal itu ada 12 warga sipil dan 5 petugas pemadam kebakaran. Orang hilang itu ada 1 dan evakuasi ada 52.000 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.